Aku banting tulang siang malam demi mimpinya jadi dokter. Tapi saat sukses, ia malu punya istri sepertiku. Hingga takdir berbalik dan penyesalan datang saat semuanya sudah terlambat selamanya. Pernah lihat pengorbanan dibalas pengkhianatan? Tulis pendapatmu di komentar dan tuliskan juga kamu berasal dari kota mana. Like jika kamu percaya karma itu nyata, dan ikuti untuk kisah drama rumah tangga berikutnya. Assalamualaikum dan salam hangat untuk semuanya. Terima kasih sudah hadir di sini. Hari ini kita akan menyelami kisah rumah tangga yang penuh pengorbanan, cinta, dan luka yang tak terduga. Semoga cerita ini bisa menjadi pelajaran, pengingat, dan membuka hati kita tentang arti kesetiaan dan perjuangan dalam sebuah hubungan. Aku bekerja tanpa mengenal lelah, pagi hingga malam, demi satu mimpi yang kami bangun bersama. Secara teori, dalam hubungan pernikahan, dukungan emosional dan ekonomi adalah bentuk investasi bersama yang seharusnya memperkuat ikatan pasangan. Namun kenyataannya, ketika satu pihak mulai naik status sosial, sering muncul ketimpangan kekuasaan yang memicu perubahan sikap. Aku menahan lapar, menunda impian, bahkan mengorbankan waktu istirahat agar ia bisa fokus belajar menjadi dokter. Setiap keberhasilannya selalu kuanggap kemenangan kami, bukan miliknya sendiri. Tetapi setelah jas putih itu melekat di tubuhnya, cara pandangnya berubah perlahan. Ia mulai menjaga jarak, berbicara dingin, dan merasa lebih tinggi dariku. Dalam psikologi relasi, ini disebut pergeseran identitas akibat pencapaian individu yang tidak diimbangi rasa syukur dan empati. Aku tak pernah meminta balasan mewah, hanya penghargaan sederhana sebagai pasangan yang setia. Namun justru aku dianggap beban, bukan bagian dari perjuangannya lagi. Itu menghancurkan hatiku sepenuhnya. Setelah ia resmi menjadi dokter, perubahan sikapnya terasa semakin nyata dan sulit diabaikan. Dalam teori psikologi sosial, keberhasilan besar kadang memicu fenomena status inkonsistensi, yaitu ketika seseorang merasa identitas lamanya tidak lagi cocok dengan lingkungan barunya. Ia mulai membandingkan diriku dengan orang-orang di sekelilingnya yang dianggap lebih pantas secara penampilan dan status. Percakapan kami berubah menjadi dingin, penuh jarak, dan minim empati. Padahal dalam teori pernikahan sehat, rasa syukur dan penghargaan terhadap pasangan adalah fondasi utama kestabilan hubungan jangka panjang. Aku mencoba memahami. Berpikir mungkin ia hanya lelah. Namun perlahan aku sadar, ada rasa malu yang tumbuh dalam dirinya terhadap masa lalu kami. Ia lupa bahwa kesuksesannya lahir dari perjuangan bersama, bukan usaha tunggal. Ketika rasa hormat hilang, hubungan mulai rapuh. Dan saat itu, aku merasakan ketakutan terbesar dalam rumah tangga. Dicintai hanya saat dibutuhkan, lalu dilupakan ketika semuanya sudah tercapai. Rasanya sangat menyakitkan dan sunyi sekali. Hari itu datang tanpa tanda, ketika ia menyerahkan amplop putih dengan tangan dingin dan wajah tanpa ekspresi. Dalam teori komunikasi hubungan, keputusan besar yang disampaikan tanpa empati menunjukkan adanya emotional withdrawal, yaitu penarikan emosi yang biasanya terjadi sebelum hubungan benar berakhir. Aku membaca kata demi kata sambil menahan nafas, mencoba memahami bagaimana perjalanan panjang kami bisa berakhir secepat ini. Ia mengatakan kami sudah tidak sejalan, padahal selama ini aku selalu menyesuaikan langkah demi kebahagiaannya. Secara psikologis, perceraian sering terjadi bukan hanya karena konflik besar, tetapi akumulasi jarak emosional yang dibiarkan terlalu lama. Aku merasa seluruh pengorbananku dipatahkan dalam satu keputusan sepihak. Tidak ada diskusi, tidak ada usaha memperbaiki, hanya akhir yang tidak tiba. Saat itu aku sadar, cinta tanpa penghargaan akan berubah menjadi luka mendalam. Dan yang paling menyakitkan, aku kehilangan bukan hanya suami, tetapi juga mimpi yang dulu kami perjuangkan bersama sepenuh hati. Setelah perceraian itu, aku memilih pergi dan memulai hidup baru, jauh dari bayang-bayang masa lalu. Dalam teori pemulihan trauma emosional, mengambil jarak dari sumber luka adalah langkah penting
untuk membangun kembali identitas diri yang sehat. Aku belajar hidup tanpa bergantung pada pengakuan siapapun, termasuk orang yang pernah paling kupercaya. Hari-hari awal terasa berat, namun perlahan aku memahami bahwa kehilangan tidak selalu berarti kegagalan. Aku mulai bekerja untuk diriku sendiri, bukan lagi demi mimpi orang lain. Secara psikologis, proses ini disebut self-reconstruction, ketika seseorang membangun ulang rasa percaya diri setelah mengalami penolakan besar. Aku belajar menghargai diriku, sesuatu yang dulu sering kulupakan karena terlalu fokus mendukungnya. Meski luka belum sepenuhnya sembuh, aku menemukan ketenangan yang lama hilang. Untuk pertama kalinya, aku merasa bebas. Dan tanpa kusadari, keputusan menghilang itu justru menjadi titik balik yang mengubah hidupku menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Lebih bermakna dan damai. Setahun berlalu, hidupku mulai stabil, ketika tiba-tiba kabar tentangnya kembali muncul. Ia mencariku dengan panik, sesuatu yang dulu tak pernah kubayangkan terjadi. Dalam teori psikologi penyesalan, manusia sering baru menyadari nilai seseorang setelah kehilangan. Fenomena ini dikenal sebagai loss realization. Kesuksesan yang dulu ia banggakan, ternyata tidak mampu menggantikan kehangatan hubungan yang tulus. Saat kami akhirnya bertemu, wajahnya menunjukkan kelelahan dan rasa bersalah yang dalam. Ia mengakui bahwa keputusan masa lalu dibuat dalam kesombongan dan tekanan lingkungan baru. Secara emosional, momen itu membuktikan bahwa status sosial tidak selalu membawa kebahagiaan jika tidak diiringi kedewasaan hati. Aku mendengarkan tanpa amarah, karena proses penyembuhan telah mengubah caraku melihat masa lalu. Takdir memang memberi pelajaran dengan cara yang tak terduga. Kini pertanyaannya bukan lagi apakah aku masih mencintainya, tetapi apakah hatiku bersedia kembali pada seseorang yang pernah menghancurkannya dengan begitu dalam dan meninggalkan luka lama. Sebagai penutup dari kisah ini, kita belajar bahwa cinta sejati tidak hanya diukur dari kata-kata manis, tetapi dari penghargaan, rasa hormat, dan kesetiaan saat keadaan berubah. Dalam teori hubungan yang sehat, pasangan seharusnya tumbuh bersama, bukan saling meninggalkan ketika salah satunya mencapai puncak keberhasilan. Pengorbanan yang tulus memang tidak selalu mendapatkan balasan yang sama. Namun, setiap luka selalu membawa pelajaran berharga tentang nilai diri. Kisah ini bukan sekedar tentang pengkhianatan, melainkan perjalanan menemukan kembali harga diri setelah dihancurkan oleh orang yang paling dipercaya. Kadang takdir membiarkan kita jatuh agar kita sadar bahwa kebahagiaan sejati tidak bergantung pada siapapun selain diri sendiri. Jika hari ini kamu sedang berjuang dalam hubungan yang terasa berat, ingatlah bahwa kamu pantas dihargai dan dicintai dengan tulus. Jangan takut memulai ulang ketika sesuatu tidak lagi sehat untuk hatimu. Terima kasih sudah mengikuti cerita ini sampai akhir. Semoga kisah ini menjadi pengingat bahwa karma, waktu, dan kehidupan selalu punya cara untuk menyeimbangkan segalanya. Jika cerita ini menyentuh hatimu, bagikan kepada orang terdekat dan tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Karena setiap kisah bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Tetap kuat, tetap percaya, dan jaga hatimu selalu dengan penuh harapan dan keberanian.